datang di Rabutu Video. Kita kali ini akan melakukan perjalanan dari Blangpidi menuju Tapak Tuan. Blangpidi merupakan ibu kota Kabupaten Aceh Barat Daya, sedangkan Tapak Tuan adalah ibu kota dari Kabupaten Aceh Selatan. Nah, Kabupaten Aceh Barat Daya itu sendiri terletak di wilayah barat selatannya Aceh. Kawan-kawan, bisa dilihat inilah suasana di kota Blangpidi. Kotanya memang tidak terlalu besar dan penduduknya juga tidak terlalu ramai ya kawan-kawan. Oh ya, salah satu keunikan dari kabupaten ini adalah di sini tidak terdapat Indomaret kawan-kawan. Jadi Indomaret atau semacamnya di sini itu nggak ada. Kenapa ya bisa kayak gitu? Jadi bagi kawan-kawan yang kebetulan melintas atau memang sengaja berkunjung ke kabupaten ini, mungkin kawan-kawan jangan merasa aneh ya, karena berdasarkan informasi yang kami terima atau informasi yang kami dapatkan, ini karena memang pemerintah di sini tidak mengizinkan Indomaret atau semacamnya untuk beroperasi di kabupaten ini khususnya. Jadi alasannya karena supaya usaha masyarakat lokal atau masyarakat setempat itu bisa berkembang. Jadi kalau ada Indomaret atau pasar modern dari luar ataupun pasar modern yang sudah skalanya besar, itu ditakutkan akan menghambat perkembangan usaha masyarakat setempat. Dan kita tidak usah merasa aneh juga ya, karena memang aturan itu mungkin ada benarnya. Jadi setiap daerah itu kan ada keunikan ataupun khasnya masing-masing lah. Jadi nggak usah aneh ataupun nggak usah merasa kok bisa gitu misalnya. Namun demikian, kalau kawan-kawan melintas ataupun pergi ke kabupaten ini, itu ada pasar modern lainnya juga, misalnya ada semacam swalayan ataupun ada pasar modern lain yang memang milik masyarakat lokal. Jadi kalau memang kita ingin berbelanja ataupun untuk beli-beli, jadi kita tidak merasa tidak ada pasar modern dan lain sebagainya. Oke, kita lanjutkan perjalanannya. Cuaca hari ini lumayan cerah ya kawan-kawan. Langitnya juga terlihat biru, cuma ada sedikit awan. Tapi biasanya di sini kalau sudah siang ataupun sore biasanya sudah sering hujan. Ya karena memang di sini pun lagi musim hujan ya. Oke, perjalanan hari ini juga kita lihat lumayan sepi. Tidak banyak kendaraan yang melintas, padahal hari ini hari Minggu ya. Karena memang nggak banyak kendaraan, berarti membuat perjalanan kita hari ini terus makin menyenangkan. By the way, jarak Blangpidi ke Tapak Tuan itu sekitar 80 km dengan waktu tempuh itu sekitar 1 jam lebih ya. Oke, sekarang kita sudah mulai meninggalkan kota Blangpidi atau sudah masuk ke pinggiran. Kita nantinya akan disambut kawasan persawahan, pemukiman yang memang pemandangan hijau yang membuat perjalanan kita itu lebih menyenangkan. Nah, di depan kita sudah ketemu persawahan lagi ya kawan-kawan. Jadi sebelah kiri itu banyak hamparan sawah yang warna hijau. Jadi kalau perjalanan kita kali ini, kalau kita sering melihat pemandangan hijau ya lumayan menyenangkan juga. Jadi nggak cuma melulu kita lihat bangunan, jadi kita disambut persawahan, ada
pemandangan pegunungan ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini sudah memasuki Kecamatan Setia. Jadi romantis juga nama kecamatan ini ya kawan-kawan. Jadi kami lihat tadi nama kecamatannya Setia. Nah, ini kalau kita lihat di kiri kanan ada perumahan, berarti ini wilayah pemukiman, wilayah ramai penduduk lah. Oke. Nah, ini kita ketemu jalan lurus, masih pemukiman juga. Jalannya sekali lagi seperti yang kita sebutkan tadi kawan-kawan, jalannya bagus ya. Nah, kita lihat di kiri kanan ini hamparan sawah lagi nih kawan-kawan. Cuma ya itu tadi, sawahnya udah mulai ditutupi, udah mulai dibangun ruko-ruko. Tapi kalau kita perhatikan bukan hanya di daerah ini ya, di manapun kita sering melihat ya namanya persawahan sekarang sudah mulai digantikan oleh bangunan. Jadi dengan otomatis area persawahan itu semakin jumlahnya sudah semakin mengecil atau sudah semakin sedikit. Oke, kita akan lanjutkan lagi. Nah, ini jalannya sudah ada kendaraan, sudah ada beberapa kendaraan, sudah mulai rame. Cuma kita nggak tahu nanti apakah sampai ke tempat atau ke tempat tuan kendaraannya masih padat atau rame ya. Tapi ya tidak begitu rame juga. Jadi masih bisa kita katakan perjalanannya sepi atau kendaraannya nggak terlalu banyak. Nah, kita lihat ini wilayah ramai penduduk juga. Ada kawasan pasar sepertinya. Kita lihat tadi ada banyak masyarakat yang berada di pinggir jalan. Ini kita sudah masuk ke Kecamatan Tangan-Tangan nih kawan-kawan, kalau nggak salah. Jadi sepertinya nama kecamatan di daerah ini unik-unik juga ya. Tadi Setia, ini Tangan-Tangan. Tapi umumnya yang kita lihat selama perjalanan itu ada sawah. Ini yang berarti daerah ini banyak persawahan. Oke, kita ketemu pasar lagi. Ini sepertinya pasar Tangan-Tangan, pasar Kecamatan Tangan-Tangan ya. Cuma ya kalau kita lihat pasarnya juga agak sepi. Apakah memang karena penduduk di daerah ini nggak terlalu banyak, atau memang lagi nggak waktunya belanja? Ya entahlah, kita nggak tahu. Yang penting perjalanan kita kali ini tuh tidak ada hambatan. Oke, kita lanjutkan lagi. Cuacanya cerah, nggak mendung, tapi daerah sini seperti yang kita sebutkan tadi ini sering hujan. Kalau udah sore atau udah setelah siang itu biasanya di daerah sini itu lebih sering hujan. Oke, jalannya lumayan bagus seperti yang kita sebutkan tadi. Oke, kita lanjut lagi. Oke, kira-kira menurut kawan-kawan habis ini kita kemana lagi? Di komen ya di bawah. Oke, mungkin kita percepat aja ya videonya biar cepat nyampe. Pelan-pelan Pak Sopir. Pelan-pelan Pak Sopir. Oke, ini masih area pasar, masih wilayah keramaian. Di kiri kanan kita lihat ada kios, banyak kios ya. Oke, ini kita lanjutkan lagi. Oke, ada tikungan tajam. Nah, ini kita ketemu jalan lurus lagi, tapi di depannya itu ada pemandangan yang indah kawan. Ada
nampak pegunungan yang tinggi. Tadi jalan lurus ketemu atau di ujungnya itu ada pegunungan yang tinggi, lumayan indah juga nih kawan-kawan. Jadi jalan lurus, di depan ada pegunungan yang nampak hijau, nampak biru, ya, sinkron dengan warna langit ya. Tapi ya tetap seperti kita bilang tadi, kiri kanannya banyak sawah ya, gak apa-apa, yang penting kita nyaman selama di perjalanan. Oke, di kiri kanan kita ketemu lagi persawahan dan disambut dengan pegunungan yang memanjang warna biru yang tinggi kawan-kawan. Semakin mengasihkan perjalanan kita kali ini. Nah kawan-kawan, kita sudah berjumpa lagi dengan pasar atau sudah memasuki lagi wilayah keramaian lagi. Nah berarti di wilayah pasar ini kendaraan kita lihat lumayan banyak, lumayan ramai. Mungkin karena aktivitas penduduk di sini itu lebih untuk berbelanja dan lain sebagainya. Ngomong-ngomong, kita udah sampai ke Pasar Manggeng. Ya, nama pasar di sini itu kalau nggak salah namanya Pasar Manggeng. Jadi di sini kita lihat pasarnya lumayan luas dibandingkan kecamatan-kecamatan sebelumnya yang sudah kita lewati tadi. Ya kawan-kawan, nanti kalau kita perhatikan di video ini ataupun di perjalanan kita kali ini, itu sering sekali kita ketemu masjid. Mungkin karena di Aceh ya kawan-kawan, di Aceh itu kan bisa kita katakan 100% orang Aceh itu muslim atau orang Islam. Jadi kalaupun ada yang non muslim, berarti itu saudara-saudara kita dari luar daerah atau saudara kita dari Tionghoa yang memang tinggal atau menetap di Aceh. Oke, kita sudah berada di perbatasan Aceh Barat Daya dengan Aceh Selatan. Nah ini jembatan ini sebagai perbatasannya. Nah ini jembatannya lumayan panjang dan tinggi ya. Kalau kita lihat ke bawah di kiri kanan itu lumayan tinggi ya jembatan ini. Oke, kita sudah memasuki wilayah Aceh Selatan ya kawan-kawan, bukan lagi Aceh Barat Daya. Nah ini kita sudah masuk ke Aceh Selatan. Nah sebagai info, Aceh Barat Daya dulunya itu bagian dari kabupaten ini. Jadi Aceh Barat Daya dulu bagian dari Aceh Selatan, yang kemudian tahun 2002 kalau nggak salah itu dimekarkan jadi kabupaten baru, yaitu Kabupaten Aceh Barat Daya. Jadi kalau ini tahun 2023 berarti lebih kurang udah berapa kawan-kawan, udah 21 tahun ya usia Kabupaten Aceh Barat Daya. Oke, kita sudah sampai ke Labuhan Haji kawan-kawan. Nah kenapa namanya Labuhan Haji? Jadi Labuhan Haji, cerita masyarakat di sini, dulunya di daerah ini merupakan wilayah atau tempat singgahnya jamaah haji dari daerah lain di Indonesia, khususnya jamaah haji yang berasal dari wilayah Sumatera bagian barat ya, bukan hanya Sumatera Barat ya, maksudnya wilayah baratnya Sumatera. Nah makanya daerah ini dinamakan dengan Labuhan Haji. Nah ini kita ketemu lagi pasar ini ya, mungkin nama pasar Labuhan Haji. Di sini lumayan ramai ya dari pasar-pasar sebelumnya. Oke, kita lanjutkan lagi. Pemandangan gunungnya
tetap ada ya di depan kita. Berarti ini perjalanan kita kali ini itu dekat dengan pegunungan. Nah, ngomong-ngomong soal pegunungan yang sering kita lihat dari tadi itu namanya pegunungan Bukit Barisan. Jadi bisa kawan-kawan lihat atau bisa cari di Google. Jadi pegunungan Bukit Barisan itu pegunungan yang memanjang dari ujung Lampung di ujung Sumatera di bagian selatan di Lampung, memanjang sampai ke ujung Sumatera di Banda Aceh. Nah, yang kami telusuri panjang pegunungan itu kalau nggak salah 1650 km. Jadi sepanjang Pulau Sumatera. Jadi pegunungan ini memanjang dari ujung Sumatera di satu sisi sampai ke ujung Sumatera di sisi satunya lagi. Nah, bisa kita lihat di kiri video itu nampak pegunungan dari tadi memanjang sepanjang perjalanan kita. Jadi itu makanya dinamakan Bukit Barisan ya. Malah di Sumatera Utara itu ada nama Kodam, kalau nggak salah itu namanya Kodam Bukit Barisan. Mungkin diadopsi dari nama pegunungan ini kawan-kawan. Oke, kita masih di Labuan Haji. Nah, ini nampak jelas ya pegunungan yang kita sebutkan tadi, menjulang tinggi, memanjang ya dari ujung ke ujung. Oke, kita cepat aja. Ini pegunungannya semakin dekat ya kawan. Dari tadi kita lihat dari kejauhan ini sudah dekat. Nah, ini jalannya sudah juga mulai meliuk-liuk karena memang udah masuk di daerah perbukitan ya. Oke, kita gas saja. Pelan-pelan Pak Sopir. Pelan-pelan Pak Sopir. Nah, baik kawan-kawan, kita udah melewati perbukitan, tapi sepertinya belum selesai ya. Di depan kita perbukitan udah nampak lebih dekat, berarti sepertinya kita akan mendaki. Nah, itu dia. Nah, itu udah nampak jalannya udah mulai mendaki. Mudah-mudahan tidak terlalu tinggi ya kawan-kawan. Oke, kita lanjut. Nah, ini mulai mendaki pelan-pelan, nggak langsung ya pendakiannya, nggak langsung sampai mendongak gitu, nggak. Jadi pendakiannya termasuk landai lah. Oke, kita udah mulai mendaki. Pepohonannya juga lumayan banyak, rindang, hijau. Oke, kita udah mulai mendaki, terus mendaki. Oh, kita ketemu pondok ya, berarti ini memang tempat singgah. Nah, dari ketinggian kita lebih nampak jelas ya pegunungan yang kita sebutkan tadi. Nah, dari tempat tinggi ini kita melihat ke bawah, makin indah ya kawan-kawan. Nampak hamparan pepohonan. Nah, ini sawah bertemu langsung dengan perbukitan atau pegunungan tadi. Nah, sebelah kiri kita lihat ada hamparan sawah yang bertemu langsung dengan perbukitan. Nah, di depan itu ada pegunungan yang lebih tinggi sampai menjulang sampai ke awan ya. Oke, kita lanjut. Nah, di depan kita ya gunung yang kita sebutkan tadi. Ngomong-ngomong, kita ini masih di Labuan Haji ya. Luas juga Labuan Haji. Mungkin udah dimekarkan jadi beberapa kecamatan ya Labuan Haji ini. Dari tadi kita masih di Labuan Haji, tapi sepertinya kita udah mulai meninggalkan Labuan Haji. Oke, kita cepat. Nah, sepertinya kawan-kawan kita akan mendaki lagi.
jalannya udah mulai berliuk. Oke, di depan kita ada pendakian. Tapi pendakian di sini itu bukan pendakian atau bukan jalan yang mendaki sampai terjal, tidak. Jadi kita jalan mendakinya itu lumayan landai, tidak terlalu tinggi. Nah, pemohonan juga membuat perjalanan kita lebih enak, rindang. Pohonannya juga masih asri. Oh ya kawan-kawan, ini perbukitan ini berada di Kecamatan Mekik ya kawan-kawan. Jadi ini kita udah memasuki wilayah Mekik. Nah, kita terus mendaki. Sekali lagi banyak pepohonannya nih kawan, karena memang ini di area perbukitan ya, atau bisa disebut dengan pegunungan juga ya, walaupun tidak terlalu tinggi ya kawan-kawan. Oke, kita lanjut mendaki, rindang juga ya, karena memang banyak pepohonannya sekali lagi. Oke, kita udah menurun. Oke, kita cepat aja mungkin. Kita udah kembali di jalan yang rata. Nah, ini di sini dampak jelas ya pegunungan Bukit Barisan. Sekali lagi, Bukit Barisan ini memanjang dari ujung Aceh sampai ujung Lampung. Jadi panjangnya 1000, kalau nggak salah ya, 1650 km. Nah, ini jalannya masih baru nih kayaknya, masih segar, masih fresh jalannya. Oke, kita hampir mau skip Pasar Mekik ini. Jadi sebentar lagi kita udah masuk ke Pasar Mekik atau pusat keramaiannya di Kecamatan Mekik. Nah, ini jembatannya. Nah, sebagai info juga, dari daerah sini juga banyak terdapat alur air ya, seperti sungai atau alur air lainnya. Nah, ini kita udah sampai di Pasar Mekiknya. Sekali lagi, tidak terlalu rame ya kawan-kawan. Padahal ini udah di pasar dan menjelang siang. Jadi pasarnya bukan terasa sepi. Apa memang pasar ini ramenya di pagi-pagi hari, mungkin sekitar jam 7 atau jam 8 kali ya. Jadi selain pasarnya sepi, jalanannya juga tidak terlalu ramai. Nah, masjid itu kawan-kawan sebelah kanan. Jadi sekali lagi, kita paling sering menjumpai masjid kalau lagi menempuh perjalanan di Aceh. Jadi kalau memang kita ke Aceh pada umumnya, kita cukup mudah untuk mendapatkan masjid, apakah untuk sholat atau untuk keperluan lain. Nah, sekali lagi, masjid lagi kawan sebelah kanan, seperti yang kita sampaikan tadi, karena memang mayoritas umat muslim di Aceh, jadi kita sangat sering atau sangat mudah mendapatkan masjid. Oke, kita naik aja, kita lanjut. Kita masih di Mekik ini. Kita akan mendaki lagi. Oh ya kawan-kawan, jadi jalanan di barat selatan Aceh ini umumnya itu dekat dengan pantai. Jadi misalnya sebelah kiri itu pegunungan, sebelah kanan ini kalau kita arahnya seperti yang perjalanan kita ini ya, maksudnya sisi satu sisinya pegunungan, sisi lainnya itu pantai. Jadi jalannya dekat sama gunung,
dan dekat juga sama pantai. Oke, kita ketemu lagi hamparan sawah yang langsung berhadapan dengan perbukitan. Ini sepertinya masih di kawasan Mekik juga. Jadi memang pepohonan ini ya, pemandangan pepohonan yang hijau ini membuat perjalanan kita itu lebih teduh, lebih nyaman, terasa menyenangkan ya. Jadi memang tidak terasa cuaca panas. Oke, kita mendaki lagi kayaknya. Oke, kita mendaki pelan-pelan. Nah, di sini juga jalannya yang pertama memang bagus, kemudian sepi dan dibaluti pemandangan hijau dari pepohonan. Oke, ini ada kendaraan di depan, mungkin kita dahului saja. Lihatlah pepohonan ini ya, seperti kawasan hutan lindung. Jadi kalau kita lihat pepohonannya pun masih alami, jadi tanpa ya intinya dapat diganggu lah ya. Nah, ini kan hamparan hijaunya itu sangat membuat kita nyaman di perjalanan daripada perjalanan di kota ya kawan-kawan. Kalau di kota itu memang pemandangannya gedung semua. Jadi kalau pemandangannya kalau kita melewati area perbukitan, pegunungan ini kan mata kita itu lebih nyaman, lebih rileks karena kita lebih banyak memandang penghijauan atau kehijauan ya, pemandangan yang hijau. Oke, daerah ini cukup rindang, cukup mengenakan. Yang pasti udaranya juga cukup bersih ya kalau memang banyak pepohonan. Oke, mungkin kita nanti di pertemuan ke depan, maksudnya di video ini juga, artinya di kedepannya lagi kita nanti akan bisa melihat pantai langsung ya. Jadi kalau perjalanan kita kali ini tuh ke sisi kanan video itu nanti kita akan mendapat pemandangan pantai. Oke, kita ini menurun. Sekali lagi kalau kita udah di ketinggian, pas kita menurun itu kita cukup enak menikmati pemandangan karena kita dari ketinggian, jadi melihat ke bawah itu panorama atau pemandangan hijau itu nampak lebih luas. Oke, kita turun saja. Seperti ini kawan-kawan, kita dapat menikmati pemandangan yang cukup luas, pandangannya juga cukup luas. Nah, seperti ini kawan-kawan, dia nampak perbukitan yang cukup luas, cukup ya intinya jauh memandang itu nampaknya perbukitan atau pegunungan semua. Oke, jalannya walaupun di daerah pegunungan tidak ada yang namanya longsor ya, jadi jalannya tetap ya bagus saja, jadi nggak ada yang jalannya longsor ataupun amblas atau gimana. Jadi perjalanannya cukup nyaman, tidak ada kendala. Sekali lagi kawan-kawan, kalau habis video ini kita kemana lagi ya, bisa disampaikan di kolom komentar di bawah. Oke, kita sudah menurun sepertinya. Nah kawan-kawan, kita udah nyampe di Sawang. Kita udah nyampe di pasar atau di keramaian, di pusat keramaiannya Kecamatan Sawang. Jadi kalau tujuan kita ke Samadua, sepertinya kita cuma melewati 2 kecamatan lagi, yaitu Kecamatan Sawang ini sama Kecamatan Samadua kalau nggak salah. Setelah itu kita langsung masuk ke Tapak Tuan. Jadi perjalanan kita kali ini tuh sepertinya nggak lama lagi, nggak terlalu jauh lagi ya, sekitar 2 kecamatan lagi lah. Oke,
Oke, sekarang kita berada di sawang sekali lagi. Nah, kita ini masih di sawang. Ini kalau kita lihat cuaca ini udah mau mendung nih kawan-kawan ya. Sudah awannya udah lumayan tebal. Jadi pemandangan langit biru pun udah mulai tertutup sama awan. Jadi seperti kita sampaikan di awal video, jadi kemungkinan itu siang atau menjelang sore. Biasanya kawasan ini tuh sudah sering turun hujan. Jadi kan memang di sini pun lagi musim hujan. Dan sekali lagi di kawasan ini tuh curah hujannya lebih tinggi dibandingkan di tempat lain. Oke, kita masih di sawang. Kita lanjut aja. Jadi kawan-kawan, kalau memang ada melewati jalur ini atau sengaja berkunjung ke daerah ini, jadi bisa mencari oleh-oleh olahan pala ya, karena kota ini atau kabupaten ini terkenal dengan palanya. Jadi ada tumbuhan pala lebih banyak di sini, jadi produknya pun lebih banyak dari olahan pala, misalnya sirup, manisan, ataupun olahan pala lainnya. Oke, seperti yang kita sampaikan di awal ataupun sebelumnya, jalanan kita ini udah dekat sama pantai. Jadi sebelah kanan kita itu, di belakang rumah-rumah ini itu sudah pantai ya, sudah langsung laut. Nah, ini bisa diperhatikan kawan-kawan. Di sini nampak jelas di pinggir jalan itu memang lautan. Dan lautan ini memang lautan samudra ya, jadi bukan selat, jadi memang Samudra Hindia, jadi laut lepas, bukan selat. Jadi seperti yang kita sampaikan juga tadi di awal, bahwa memang di sisi, kalau di video ini itu di sisi kiri itu langsung pegunungan atau perbukitan, sedangkan di kanan itu pantai. Jadi pemandangannya kita sekali jalan langsung dapat menikmati dua pemandangan sekaligus. Jadi satu pegunungan, satunya lagi pantai. Dan pantainya lautnya lumayan bersih, tidak banyak sampah. Karena memang di sini juga tidak banyak perumahan penduduk. Jadi biasanya kalau pantai itu kalau dekat dengan pemukiman penduduk biasanya itu lebih banyak sampahnya. Tapi kalau pantai yang jarang penduduk itu biasanya sampah atau sedikit sampah, tidak banyak sampah di pantai. Oke, ini kita udah memasuki pendakian atau pegunungan lagi. Sekali lagi bisa dilihat di samping kanan itu laut. Jadi seperti dua pemandangan sekaligus dapat kita nikmati dalam perjalanan kita kali ini. Nah, di daerah sini ini merupakan sepertinya ini daerah wisata juga. Jadi ada semacam rumah makan ataupun pondok-pondok ya, tempat singgah. Jadi banyak kendaraan yang kami lihat juga banyak singgah di kawasan ini. Jadi memang wilayah ataupun daerah singgah bagi para sopir mungkin ya. Oke, ini sekali lagi kita dekat sama pantai. Bisa kawan-kawan perhatikan itu sebelah kanan itu pantai, sedangkan sebelah kiri itu perbukitan. Oke, kayaknya lengkap sudah ya perjalanan kita kali ini. Dua pemandangan bisa kita nikmati sekaligus. Oke, kita ketemu jalan lurus lagi. Di depan ada gunung yang menjulang ya, lumayan tinggi.
sekali lagi itu gugusan Gunung Bukit Barisan. Oke, kita kali ini memang sekali lagi kita masih jalannya dekat pantai, cuma nggak nampak aja di video ini karena memang terhalang sama rumah penduduk, kios ataupun ruko yang. Oke, kita ini sudah memasuki Kecamatan Samadua sepertinya. Jadi kita nggak lama lagi udah nyampe ke tujuan, yaitu ke Tapak Tuan. Nah ini kita mau jalan lurus lagi. Oke, kita gas saja. Oke, kita masih di Samadua. Oke, sepertinya kita akan mendaki lagi ya. Jadi bagi kawan-kawan yang memang hobinya traveling, jalan-jalan, jadi nggak ada salahnya mengambil atau menjadikan rute ini sebagai destinasi jalan-jalan kalian. Oke, kita udah menurun tapi perbukitannya tidak terlalu tinggi ya. Kita udah sampai di Samadua. Ini pusat keramaiannya Kecamatan Samadua atau Pasar Samadua. Nah ini Pasar Samadua tapi tetap sepi ya kawan-kawan. Nah ini di pinggir kanan atau di sisi kanan kita itu adalah lautan. Di belakang kios-kios atau rumah penduduk ini adalah lautan. Bisa kawan-kawan perhatikan, itu nampak lautannya di sisi kanan. Nah itu nampak, cuma karena terhalang kios saja ataupun pondok-pondok jualan masyarakat, tempat jualan masyarakat. Jadi jalanan yang kita lewati sekarang itu memang jarak sama lautnya itu paling 5 atau 10 meter kawan-kawan ya, sekitar 10 meter. Jadi kita nampak jelas di belakang kios ini itu langsung lautan. Jadi jalan ini jaraknya paling 5 sampai 10 meter dengan laut, Oke, kita udah di Samadua. Oke, kita mendaki lagi. Jadi umumnya jalan di wilayah ini itu kebanyakan perbukitan ataupun pegunungan yang tidak terlalu tinggi ya. Jadi pendakian yang tidak terlalu tinggi. Oke, kita lewati aja. Nah ini pemandangan hijau lagi kawan-kawan, karena memang perbukitan. Dan satu yang membuat perjalanan kita kali ini lebih enak itu kalau memang nggak banyak kendaraan di jalan ya. Bisa kawan lihat di samping kanan itu memang pemandangan pantai yang luar biasa. Nah bisa kawan-kawan lihat. Jadi mungkin kita buat video khusus ya untuk menelusuri pantai di pinggir jalan ini ya, kapan-kapan nanti kita akan buat video. Oke, kita sudah memasuki kota Tapak Tuan. Nah ini nampak dari jalannya kita sudah ketemu jalan 2 jalur. Nah biasanya kan jalan 2 jalur itu kalau di daerah-daerah itu kan itu menandakan sudah dekat sama kota. Jadi kita ini sudah memasuki atau sudah mulai memasuki kota Tapak Tuan. Jadi silakan kawan-kawan nikmati pemandangan kota Tapak Tuan.
Jadi yang kami dapatkan ataupun yang kami bisa katakan, jadi walaupun jalan ini 2 jalur tapi agak terasa sempit ya kawan-kawan. Ini karena lahan ataupun dataran rata di daerah ini agak sempit. Maksudnya sebelah kiri video kita itu pegunungan, sebelah kanan itu pantai. Jadi tanah datar atau tanah rata itu lebih sedikit, lahannya lebih sempit, jadi harus dihemat-hemat termasuk jalannya ya. Jadi begitulah, karena memang di daerah ini lahan yang bisa dijadikan sebagai jalan atau fasilitas publik lainnya itu agak terbatas. Ya inilah kota pemandangan kota Tapak Tuannya. Kita udah makin ke kotanya. Jadi sampai di pusat kotanya nanti kita cukupkan video kita kali ini. Nanti kita lanjutkan di video lainnya untuk rute berikutnya. Oke, silakan kawan-kawan nikmati pemandangan kota Tapak Tuan. Nah, ini yang hebatnya. Jadi kota Tapak Tuan itu terletak di lembah ataupun di dikelilingi oleh pegunungan. Bisa dilihat, jadi sekeliling kita itu memang pegunungan. Jadi ibarat kota Tapak Tuan ini berada di lembah pegunungan. Oke, kita udah hampir nyampe. Jadi bisa dilihat pegunungan itu cukup indah. Kita sampai di masjid di depan ini, kita cukupkan video kita kali ini karena memang ini udah nyampe di kota Tapak Tuan. Kota Tapak Tuan sekali lagi itu ibu kota Kabupaten Aceh Selatan. Oke, bisa kawan-kawan lihat, inilah pusat kota Tapak Tuan, yaitu di Masjid Agung Istiqomah Tapak Tuan. Inilah pemandangan Masjid Agungnya. Oke, sekian dulu video kita kali ini. Nanti kita lanjutkan di video berikutnya. Terima kasih telah menonton.